sebuah program kerja yang presidensil dari kami saudara-saudara mahasiswa Universitas Manggiluni, khususnya di Universitas Manggiluni. Adapun tujuan kami di sini ingin mewawancarai salah satu kepala bidang peningkatan prestasi, khususnya Dr. Andes Pak Haidar MSc yang berdomisili Jalan Hosto Prominoto. Kemudian selawat beserta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau sebagai anak sendiri sejati, suri teladan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dengan tujuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di Dispora. Baik, langsung saja nih Pak. Adapun pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama itu mengenai program kerja, kemudian yang kedua masalah audit, kemudian yang ketiga persoalan dana. Langsung saja, di sini kami di Poma telah menyusun konsep beberapa pertanyaan di program kerja, yaitu yang pertama, selama satu periode apa saja yang menjadi program kerjanya di Dispora, Pak? Kalau masalah periode ini, kalau di program kerja kita di sini, kita setiap tahun itu berubah. Program kerja kan ada KPD, ada menengah, ada apa juga. Kalau kita sekarang programnya untuk tahun 2003 itu pembinaan. Pembinaan kepada atlet. Yang kedua perekrutan. Itu perekrutan kita rekrut dari siswa SMP. Karena potensi untuk atlet yang sekarang ini, kalau kita mau bicara masalah atlet ke depannya, harus kita mulai pembinaan SMP. SMP dilatih, dibina, SMA prestasi. Ya, SMA prestasi. Kalau mahasiswa kan paling sampai semester 4, semester 5 prestasinya. Kalau mahasiswa, karena kalau lewat itu kan ada keterbatasan umur. Kalau masalah sistem prestasi luar. Pak, selanjutnya dalam merealisasikan program kerja, apakah organisasi olahraga dapat turut serta di dalamnya? Kalau dalam hal prestasi, Misalkan prestasi olahraga bulu tangkis, apakah dapat merealisasikan program kerjanya? Kita bekerja sama dengan organisasi antara Dispora dengan UKM dan olahraga, Pak. kalau selama ini, karena selama ini dalam hal pembinaan atlet untuk prestasi, kami ini dari Dispora bertanggung jawab ke pemerintah, dan kita bersama sekarang dengan KONI. Jadi semua olahraga prestasi, pengurus cabang yang ada di Kabupaten Mone itu di bawah naungan KONI. Itu KONI. Sedangkan kita ini Dispora ini dibentuk untuk bertanggung jawab kepada pemerintah. Sedangkan KONI dibentuk bertanggung jawab ke masyarakat. Itu perbedaannya. Tetapi kalau masalah atlet prestasi itu di bawah naungan KONI. Karena KONI yang memegang semua pencap-pencap di bawah naungan KONI. Jadi KONI hanya mitra dari Dispora untuk peningkatan prestasi olahraga. Kemudian selanjutnya, hambatan apa saja yang sering dialami oleh Dispora dalam merealisasikan program kerjanya? Yang pertama, tentu kita ketahui semua bahwa hambatan yang paling utama sekarang setelah adanya COVID-19 sampai sekarang imbasnya masih ada. Karena dana yang dikirimkan, yang dibagikan ke kita untuk peningkatan khususnya prestasi itu sangat minim sekali, bahkan seperlimanya itu dana dan dulu sebelum COVID. Ini jadi hambatan yang paling utama itu adalah dana. Terus yang kedua, hambatan yang kedua itu sekarang ini kan fasilitas yang kita gunakan yang ada di Kabupaten Bone, banyak yang rusak. Contohnya yang ada sekarang di stadion, ini gedung gor, sudah beberapa tahun. Di situ kita adakan pembinaan bulu tangkis, judo, karate. Sekarang tidak bisa digunakan karena rusak. Jadi
Kalau mau dipakai kita khawatirkan gitu itu karena kerja semua itu hambatannya, sehingga ada beberapa atlet kita geser ke tempat pelatihannya tapi tidak termaksimalkan, bukan dalam diri. Tapi kalau yang dalam lingkup kita stadion ini ada beberapa bidang, contohnya panahan memang binaan, judo binaan, takraw binaan, begitu. Jadi kita memang ada binaan dari pencak itu kolaborasi kita dengan PON untuk pelaksanaan peningkatan kesehatan. Jadi yang menjadi hambatan ini itu Pak, bahwasannya dikatakan bahwa masih ada pengaruh dari COVID, kemudian yang kedua dana yang minim, kemudian selanjutnya itu fasilitas mulai rusak. Itu yang menjadi hambatan. Ada ya beberapa fasilitas. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di item atlet. Yang pertama, apa saja kan yang menjadi persyaratan untuk mengikuti seleksi Praporda, Pak? Oh, untuk Praporda? Ya. Karena kan beda nih, ada Popda, ada Porda. Kalau Popda itu kejuaraan antar pelajar yang dilaksanakan di Makassar. Biasa juga sebenarnya kan itu kegiatan provinsi sama dengan Porda. Porda juga kegiatan provinsi tapi terkadang dilaksanakan di kabupaten. Contohnya baru-baru ini kan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai Bulukumba. Itu kegiatan Porda. Porda kan ternyata namanya Porpro. Popda, kalau Popda pelajar. Kalau Anuta di situ, Porda di situ. Praporda, kalau Praporda itu berarti yang disinjai. Tapi kalau Popda, P pelajar, Tanu di sini kalau pelajar di sekolah. Kalau Porda, Porpro itu KONI yang atletnya tetapi dilaksanakan di kabupaten merupakan kegiatan provinsi. Tapi kalau Popda kegiatan sport murni itu pelajar. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Bone jumlah atlet dapat dikatakan sudah banyak, tapi banyak orang-orang yang ingin menjadi wasit atau pelatih masih kurang. Lantas apa yang harus dipersiapkan jika ingin mengikuti pelatihan wasit atau pelatih? Sebenarnya kalau masalah perwasitan itu setiap tahun kita buka pelatihan perwasitan setiap tahun yang dilaksanakan di kecamatan. Itu untuk pelatihan perwasitan. Bahkan untuk wasit sepak bola lisensinya sekarang kan ada nih yang bertaraf nasional. Kita pernah buka di sini dan kita datangkan dari pusat, dari nasional, kita datangkan dari provinsi untuk pelatihan perwasitan. Itu yang antusiasnya masyarakat di sini kebanyakan mau wasit sepak bola. Kalau wasit-wasit lain antusiasnya di sini yang mantan atlet kurang. Jadi biasanya kalau ada pelatihan misalnya wasitnya sepak takraw, kita kirim ke provinsi. Bahkan kita di Bone ada yang kita di sini punya wasit seperti judo itu wasit nasional karena orang Bone yang memimpin PON. Sepak bola ada yang wasit liga kita punya di Bone. Ya atlet juga Bone itu ada yang wasit atlet internasional, atletnya Bone. Ada atlet PON yang dapat emas terus itu karate, judo itu di PON ada atlet Bone semua. Sepak bola ada yang jadi sekarang masuk di PSN. Itu semua atlet Bone. Kalau masalah perwasitannya, kalau wasit sekarang tanda petik wasit sepak bola banyak. Kalau wasit sepak bola karena antusiasnya banyak orang yang mau menjadi wasit sepak bola. Makanya untuk pelatihan program wasit itu kita laksanakan pelatihan yang didatangkan, yang pelatihnya itu didatangkan dari provinsi yang berlisensi itu untuk wasit. Cuma kalau wasit-wasit olahraga lain seperti takraw, tenis meja agak susah karena peminatnya susah, kurang. Makanya kalau ada begitu, ada biasanya kita biasa panggil. Jadi solusinya kita ada pemanggilan dari provinsi untuk perwasitan, pelatihan perwasitan. Itu nih kita hubungi semua pencap-pencap, daftar nama-namanya, siapa yang akan mengikuti pelatihan perwasitan, kami fasilitasi untuk itu. Jadi yang dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan itu memanggil pelatih atau
untuk melatih wasit atau untuk melatih pelatih gitu Pak? Kalau untuk pelatihan begitu, karena biar kita pelatih, kalau tidak ada sertifikat pelatihnya tidak diakui. Nah, tidak diakui, makanya biasanya pelatih itu untuk diakui sebagai pelatih, karena kalau ada event-event resmi, kalau tidak ada sertifikatnya tidak diakui. Makanya harus memiliki sertifikat pelatih atau sertifikat wasit. Ya begitu, jadi ada lisensi nasional baru bisa wasit ataukah menjadi pelatih untuk event-event olahraga yang bertaraf antar kabupaten, nasional atau internasional. Kalau misalnya kita di Bone ini biasa cabang olahraga memakai, kalau kita mengadakan pertandingan yang skala kabupaten Bone masih bisa dipakai. Tetapi kalau skalanya antar kabupaten, berarti itu ranahnya provinsi, harus bersertifikat, harus bisa dipakai. Makanya kalau kita ada pelatihannya, pelatih juga ada pelatihan pelatih olahraga. Kan sekarang kebanyakan mantan atlet bagus selesai ya menjadi wasit atau menjadi pelatih, tapi itu tidak diakui di provinsi karena tidak berlisensi. Jadi harus ada sertifikat yang dipegang untuk melatih atau untuk menjadi wasit. Makanya kantor di sini kita di setiap tahun kita adakan musrembang itu musyawarah. Jadi kita klinik kecamatan, itu solusi kita. Klinik kecamatan mengajak apa program kita yang kita bikin di kecamatan ini. Kalau misalnya dia minta, Pak kita mau dari kata pertandingan politik, kita ada wasit apa? Kita bentuk di situ pelatihan perwasitan di kecamatan itu. Begitu. Iya. Jadi setiap tahun itu namanya musrembang itu kita keluar kecamatan menanyakan apa kebutuhan tentang olahraga. Kan kecil lain di kalau kebagian, kantor lain kalau kebagian, bagiannya di olahraga begitu. Karena kita ini jangankan itu, sarana olahraga saja sampai di daerah sembunyi, kita ada sampai kecamatan. Desa iya kenapa ngasih sepak bolana, iya kanunna, semua terkata. Itu bagian kita kondisi olahraga. Oke, selanjutnya menurut pandangan Bapak, apakah pemuda khususnya di Kabupaten Bone ini memiliki peluang di bidang olahraga mampu bersaing dengan atlet di luar Kabupaten Bone? Kalau itu sangat mampu, karena potensial sebenarnya kita Kabupaten Bone itu sangat potensi. Pertama, kita merupakan daerah terbesar di selatan. Baru kemampuan sumber daya manusianya Kabupaten Bone termasuk dalam hal ini masalah atlet bagus, karena kebanyakan atlet Bone itu yang dikirim mewakili provinsi ke luar daerah. Baru-baru ini Porda kan ada yang atlet kita renang, atletik itu mampu mewakili di selatan. Kita ke Kabupaten Bone bahkan biasa takraw itu yang terbaik di seluruh selatan itu Kabupaten Bone lumpur takraw, karena Kabupaten Bone yang sering mewakili itu ke kejuaraan nasional. Sekarang ini bulu tangkis ada juara dunia kelompok umur orang Bone yang perempuan di juara dunia bulu tangkis Bone Pak. Iya, hanya Pak Jamil. Memang dia latihan di Jakarta karena banyak sekarang di atlet Bone itu latihan di Jakarta karena disekolahkan di Laguna. Tetapi orang Bone itu apa aneh. Jadi menurut Bapak bahwa atlet di Bone itu sangat berpotensi untuk bersaing. Sangat berpotensi dengan berpotensi karena kebanyakan di provinsi itu kalau minta atlet ke Bone. Iya, ke Bone. Baru masalah sistem pendidikannya. Di Makassar itu ada semangko. Itu semangko sekolah olahraga. Sama dengan Ragunan di Jakarta. Tetapi kalau di Makassar semangko namanya dulu apa namanya dulu yang disekolahkan sekolah olahraga untuk prestasi. Iya, ada di Makassar sekarang itu. Makanya itu setiap tahun mengirim surat ke kabupaten untuk meminta calon-calon atlet untuk bersekolah di sana. Jadi kalau di sama dengan SMA itu semangko, sama dengan SMA. Jadi anak-anak yang berprestasi tamat SMP, yang ada prestasinya memperlihatkan sertifikatnya, memperlihatkan pialanya, dan keterangan dari kantor sini langsung terima dari tes langsung di semangko. Itu memang pendidikannya. Makanya kemarin dia seperti kita mahasiswa bikin satu rencana untuk berkunjung ke semangko karena di situ tempatnya
atlet-atlet pembinaan atlet. Di situ ada tinju perempuan, ada sepak bola perempuan, traktor perempuan, laki-laki juga ada. Di situ nih pusatnya pendidikan untuk prestasi olahraga prestasi. Kalau di Jakarta Ragunan namanya, iya. Kalau di Makassar Semangko namanya. Itu Semangko memang disitulah direkrut atlet-atlet tamatan SMP yang memang pernah mewakili kabupaten. Karena di sini tidak sembarang terima. Kalau misalnya antar kecamatan dia pernah belum di. Antar kabupaten pernah mewakili kabupaten itu Porprov, Porda toh pernah mewakili itu. Bahkan kan pernah ikut Popda pelajar kejuaraan pelajar ke kejuaraan 1 diambil juga. Karena itu Popda ini yang kejuaraan pelajar antar kabupaten juga. Porprov juga antar kabupaten. Cuma Porprov bedanya Porprov itu umum, bisa masyarakat umum. Tapi kalau Popda tidak boleh, ada kelompok umur pelajar dan ada keterbatasan umur. Kalau Porda tidak. Kemudian kita beralih ke submateri yaitu persoalan dana, Pak. Di sini berapa dana yang dimiliki oleh Dispora selama satu periode? Kalau sekarang ini sangat minim karena artinya khusus untuk olahraga. Iya. Khusus untuk olahraga 95 juta saja. Padahal dulu itu sampai 700 juta. 95 juta. Ya, sekarang cuma 95 juta karena betul-betul sekarang tidak ada. Covid tidak ada. 95 juta kan. Jadi kira-kira kalau begitu apa yang kita Jadi ini Pak, dananya Pak sehingga bisa 95 juta disebabkan oleh Covid begitu Pak? Iya. Keterbatasan dasar sekarang bisa. Iya. Negara sekarang betul-betul kalau itu. Karena memang dari pusat tidak sih maka ada dana kunyeng dibagi-bagi tidak. Memang dari pemerintah mengatur semua kantor begitu, bukan cuma kita. Jadi ini betul-betul menjadi hambatan di Pak, karena kalau persoalan ini punya data dan lagi kita susung untuk bergerak. Susah nih, contoh saja kita mengadakan event, karena dulu kan kalau masih banyak dana kita adakan event. Kalau 90 miliar, cicit bayar pencapun. Mana setahun ini setahun, cicit bawa. Kasih tahu ya. Nah jadi kok tulis satu kali event begitu, aku bisa lakukan. Susah. Iya sih. Selanjutnya, apakah dana yang dimiliki oleh Dispora bisa digunakan untuk kegiatan olahraga organisasi, misalnya Dispora bersama dengan unit kegiatan mahasiswa Universitas Mandiri? Tidak bisa karena kegiatan ini tertuang dalam rencana kerja. Tertuang dalam rencana kerja. Artinya, tertuang dalam rencana kerja. Kita terikat ini dana, terikat penggunanya. Jadi misalnya tidak biasa misalnya ada dana, nanti kalau ada POMI kita kerjasama bikin ini, pakai dana ini. Tapi tidak bisa. Kecuali kalau misalnya dalam pelaksanaan, misalnya ada dana sedikit, mungkin adakan kejuaraan pulih. Misalnya toh di sekolah yang mengadakan, bisa diminta bantuan dari POMI untuk misalnya kepanitiaan, panitia membantu, itu bisa. Tetapi kalau misalnya POMI yang mengadakan kegiatan, baru kita mau dan tidak bisa. Jadi maksudnya Pak, misalkan Dispora memiliki program kerja, misalkan turnamen bulu tangkis, kemudian nanti yang mahasiswa panitia bergabung panitia Pak. Iya, tapi bukan semuanya bercampur dengan Dispora boleh. Iya, boleh. Tetapi kalau misalkan atas nama POMA, tidak boleh. Dari Dispora tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Kalau itu dana begitu bisa bersama dengan POMI. Itu bisa atas nama POMI, POMA, mengadakan kegiatan. KONI yang bayar boleh. Karena KONI itu bergantung untuk masyarakat, kita untuk pemerintah. Kalau misalkan POMA memiliki program kerja, kemudian bisa dilaporkan dananya ke KONI begitu Pak, untuk bantuan yang digunakan di turnamennya. Misalnya itu dana dari mana? Misalkan minta bantuan dana di KONI. Kalau begitu, bisa. Cuma
Kalau karena koni juga itu ada menunya, ada menu peruntukannya. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi kalau begitu, minta permintaan dana di bupati ditujukan di keuangan daerah. Iya. Jadi selama ini kan contoh ada tuh apa pertandingan domino apa. Itu biasa kita dengar ada pertandingan domino atau sepak bola di kecamatan. Itu minta dana di bupati. Misalnya minta dana 200 juta. Itu bupati dananya itu masuk di KONI, tapi wanta. Nanti kita minta wanta di KONI. Jadi sebelum itu Pak melapor dulu ke bupati. Iya, dia tidak lapor dia menyurat saja. Kita mahasiswa kabupaten Apalagi waktu di Roma kan Pak itu. Kesempatan kok kami mahasiswa Muhammadiyah Bone. Mau mengadakan kejuaraan bulu tangkis. So, kami bermohon kepada Bapak Bupati untuk membantu kami sebagai mahasiswa. Jumlahnya saya 2 juta untuk rencana kegiatan ini. Jadi ini ada tinggi kan rincian anggaran panitia, baju panitia ini sampai selesai 2 juta. Hitungan kepanitiaan tak. Itu semua penting latar belakangnya. Apalagi kalau kalian mahasiswa kan pasti nggak sebelah itu kesempatan. Iya, begitu. Tapi kayak begitu masuk di daerah. Kita minta di bupati, masuk di situ, masuk di keuangan, pasti ada balasan kaki. Kemampuan misalnya aku memiliki 200, biasa lagi 100 atau 50 kan tergantung kemampuan dana. Tapi prosedurnya begitu. Prosedurnya begitu. Kalau kita minta di sini, tidak bisa karena sudah terprogni. Semuanya sudah terbagi-bagi. Semua sudah terbagi-bagi dana pekerjaan. Kalau sudah keluar dan terbagi-bagi. Di kondo terbagi-bagi. Apalagi sekarang minim sekali dan kecuali kalau kita minta di situ, bayangkan kamar doang mana bang? Mobil-mobil ternia, mobil ternia, terserah dulu tahunan. Tidak ada penggunaannya begitu. Justru banyak yang kegiatan yang bisa untuk peningkatan prestasi. Baru nilai juga kegiatan anggota karena saya lihat Poma ini, Poma itu sebenarnya dia harus muncul di masyarakat. Harus muncul di masyarakat, misalnya ada kegiatan-kegiatan tak munculkan berita supaya masyarakat tahu bahwa ada ada jurusan olahraga di STK Muhammadiyah Bone. Itu diusahakan kita munculkan muncul di masyarakat. Contoh, ada kegiatan tak satu, kasih tahu wartawan, panggil wartawan kesini ke foto, kesini itu surat kabar. Kan orang semua baca, ada begini di Bone. Begitu. Kalau tidak pernah kita mengikut wartawan, apa orang tidak tahu. Tapi kalau memang ada begitu peliputan kali kegiatan, nah itu yang bisa pemerintah juga tahu. Masa bupati kan dulu bisa makan pertanyaan kok. Iya, karena tidak pernah kita harus meminta pemerintah, harus di audiens dengan pemerintah. Mungkin itu saja Pak submateri yang dijadikan pertanyaan pada ini. Jadi, tapi artinya dibagus sih karena baru belajar begini. Baru belajar begini. Baru cuma momennya saya sekarang nih karena momennya semuanya orang sibuk. Karena hari ini baru-baru kan kita mesti orang. Iya, kita mesti orang kan Pak mentah-mentah. Sebentar jam 2 itu Bontang berdatang di bola di sini. Ada di Bontang. Jam 2 nya. Dan supporternya juga ada pesawat ke sini 3 orang supporter datang. Dari Bontang. Sebentar. Rencana juga ini Pak akan diterbitkan juga di berita Pak, maksudnya di surat kabar. Kegiatan. Yang terpenting itu di kegiatan tak di kampus tak khususnya untuk kegiatan yang olahraga dong. Nah, itu yang kita anukan. Pemerintah tahu, tak boleh anu pokoknya juga tahu. Jadi kalau misalnya ada butuh bantuan untuk bagus koordinasi dengan sana. Seperti nanti di bulan 6 ada sepeda downhill. Itu mungkin skala nasional, tapi dilaksanakan di Pondre, disebabkan gubernur di Pondre. Kalau dilaksanakan, mungkin bisa dipakai kalau menggunakan orang banyak kan panggil mahasiswa untuk membantu karena kejuaraan balap sepeda. Begitu. Jadi mungkin cukup Pak pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sebagai kesimpulan
ini kita mendapat banyak sekali sumber pengetahuan dan banyak sekali pembelajaran dari tata cara menjadi atlet maupun dana yang ada di Dispora, kemudian program kerja yang ada di Dispora. Jadi saya butuh saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi Bapak. Kemudian ini menjadi juga berkah karena ada silaturahmi di apapun yang saya ucapkan itu.